Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, berkah dalam, sehat-sehat dan semangat selalu karena Tuhan selalu menyertai. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 ini kita dikuatkan oleh Sabda Tuhan pada hari biasa pekan ke-9 tahun A. Kita mengawali permenungan Sabda Tuhan dengan terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kebaikan-Mu senantiasa Kau nyatakan kepada kami. Mampukanlah kami menjadi pewarta kebaikan-Mu dengan kata dan perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah sejumlah janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Inilah Injil Tuhan kita. Sabda-Mu sungguh mengagumkan. Saudara-saudari, kita semua tentu sudah sering mendengar sabda Tuhan tentang janda miskin ini, dan kiranya itu masih sangat relevan untuk hidup kita saat ini. Bagaimana bahwa kebaikan itu terletak bukan pada besarnya jumlah barang ataupun uang yang diberikan, tetapi dari ketulusan, keikhlasan, dan seluruh totalitas diri untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Sebagaimana janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus, itu menunjukkan bagaimana ketulusan, keikhlasan, dan cinta yang besar, sehingga akhirnya ia memberi dari kekurangannya untuk Tuhan dan sesama, itu lebih banyak jumlahnya daripada orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Bukan pusatnya pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan dan sesama. Marilah saudara-saudari, dalam situasi sekarang ini, dunia tengah memerlukan kebaikan hati, ketulusan hati, dan juga keikhlasan untuk saling berbagi, saling menolong, saling peduli. Kita bisa meneladan janda miskin yang memberi dari kekurangannya, tetapi dari situ kita boleh untuk menerima anugerah hidup yang sejati. Semoga kita semua dikuatkan dan selalu dari hari ke hari hati kita semakin seperti hati Yesus, yang lembut, murah hati, baik hati, dan penuh totalitas untuk memberikan yang terbaik bagi dunia. Marilah kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang tulus, hati yang penuh kepedulian, hati yang mau secara total diserahkan kepada Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.